Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Ade Endang Sarifudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan. Baik saudara, sebelum ramai berita ini dan sebelum saya juga membahasnya, ini aneh saya juga teman-teman. Karena dulu himbauan dari Bapak Gubernur Deddy Mulyadi sudah begitu tegas mengingatkan bahwa tidak boleh untuk meminta THR ke setiap instansi, ke setiap toko, ke setiap perusahaan, itu tidak boleh siapapun itu. Nah, teman-teman, sekarang jagat maya diramaikan kembali dengan surat bertanda tangan Kepala Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat, meminta tunjangan hari raya THR ke perusahaan sebesar 165 juta rupiah. Ini bukan uang kecil ya, lumayan besar. Nah, Kades Kelapa Nunggal ini berdalih permintaan THR Lebaran 2025 itu sifatnya hanya himbauan. Ini sebenarnya hanya sebuah alibi sebenarnya. Baik, berdasarkan surat serta lampirannya dilihat pada Minggu 30 Maret 2025. Permintaan THR tersebut ditunjukkan untuk acara Halal Bihalal yang digelar pada Jumat 21 Maret 2025. Di situ terlihat ada susunan panitia acara, salah satu panitia pelaksana Kades Kelapa Nunggal ini. Dalam surat tersebut juga tertulis rincian dana yang dibutuhkan dalam acara. Wah, luar biasa. Ini diantaranya ada untuk bingkisan, uang saku, kain sarung, konsumsi, penceramah, pembaca Al-Quran, sewa pengeras suara. Dan biaya ini tak terduga sehingga totalnya 165 juta rupiah. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rahmat Jatnika, dalam video yang diterima menyampaikan bahwa pihaknya telah turun tangan mengusut permintaan seorang kades ini yang meminta THR. Ajat meminta Inspektorat Kabupaten Bogor segera menelususinya. Nah, teman-teman, di sini dulu ya, kita sudah mendengar dari sebelum kita memasuki Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Bapak Gubernur Deddy Mulyadi ini sudah mengatakan, menghimbau kepada seluruh warga Jawa Barat, tidak boleh untuk siapapun meminta tunjangan Hari Raya ke setiap instansi pemerintah dan juga ke perusahaan-perusahaan, bahkan disebutkan ke toko-toko itu tidak boleh. Teman-teman, bahkan sudah mengatakan kepala dinas juga pusing, ya kan? Dan THR itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan dikasih-kasihkan ke orang lain, nanti dari mana lagi dia dapatkan seperti itu? Karena itu anggaran negara sudah dipas seperti itu ya. Itu sudah paten aturan Bapak Gubernur Jawa Barat dan juga surat edarannya sudah ada ya. Nah, teman-teman, Sekda Kabupaten Bogor Ajat menegaskan bahwa Bupati Bogor Rudi Susmanto telah membuat edaran agar perangkat daerah dan juga ASN tidak meminta THR. Dalam edaran tersebut telah ditegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor sangat melarangnya. Nah, ini kan sudah dikatakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, sudah tegas ya. Ini perbuatan kepala desa di Kelapa Nunggal, Ade Endang Sarifudin, yang meminta tunjangan hari raya atau THR sebesar 165 juta rupiah ke perusahaan berbuntut panjang. Ini diproses, teman-teman. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa tindakan tersebut setara dengan perilaku preman dan harus ditindak secara hukum. Ini tidak main-main, teman-teman. Kata Pak Deddy, perlakuan yang sama seharusnya diterapkan pada kepala desa ini seperti halnya pada preman di daerah Bekasi yang ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Baik, teman-teman, Deddy Mulyadi menindak tegas dengan adanya kejadian ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menilai bahwa permohonan maaf dari seorang kades Kelapa Nunggal ini yang kini telah viral di berbagai media sosial tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Deddy Mulyadi, langkah tegas harus diambil agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang.
Ia menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut yaitu setelah atau adalah pelanggaran instruksi gubernur dan tidak dapat dimaafkan. Kita simak keterangan Gubernur Deddy Mulyadi ya. Kades Bogor, dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan, otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Itu loh Pak, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Teman-teman, selain Deddy Mulyadi, pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah turun tangan menangani kasus tersebut. Ini ada ya, teman-teman, seorang kepala desa yang menurut Pak Deddy ini adalah gaya preman, meminta tunjangan hari raya ke perusahaan. Besar loh ini, 165 juta rupiah. Ya kan? Nah, orang lain juga belum tentu mendapat THR sebesar itu. Bahkan ya orang-orang bekerja, baik di pabrik, di perkantoran, ini meminta dan juga rincian-rincian biaya sudah tertera di surat edarannya. Ini kan pemalakan gitu loh ya. Ya dugaannya pemalakan seperti itu. Oke, katanya kami sangat berharap Bapak Ibu pemimpin perusahaan dapat berpartisipasi untuk membantu kami dalam memberikan tunjangan kepada perangkat dan juga aparatur desa Kelapa Nunggal. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di seluruh Jawa Barat tidak terulang kembali kepala desa seperti ini. Kita sudah banyak mendengar kepala desa banyak sekali korupsi dana negara sampai miliaran rupiah. Dan itu adalah fakta, data, dan juga realita di lapangan memang seperti itu. Sudah banyak viral videonya, betul tidak? Semoga tidak terulang kembali dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat dan juga kepemimpinan yang lainnya. Kita doakan Jawa Barat tambah maju ya. Jawa Barat istimewa. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.